Shalom aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya ya, genetik raksasa ya, asal usul genetik raksasa ya. Apakah di bumi pernah ada raksasa? Ya, coba Anda tanya ke pendetamu, Pak Pendeta, di bumi ini pernah ada raksasa enggak? Oh ada, raksasa itu manusia tinggi besar, super jumbo, tingginya setinggi pohon kelapa. Ya, itu raksasa kata pendetamu ya. Di Spanyol ada sepak bola raksasa Barcelona ya, orangnya tinggi besar, super jumbo setinggi pohon kelapa, bolanya saja segede gajah gitu. Lalu kita cek ke Barcelona, nggak taunya Messi itu lebih kecil dari kita, dia pendek orangnya. Messi ya, raksasa sepak bola Barcelona, Messi itu lebih kecil, lebih pendek dari kita. Raksasa macam apa itu ya? Raksasa sepak bola Barcelona. Di bumi pernah ada raksasa kata pendetamu. Pendetamu sekolah di mana itu? Raksasa itu apa Pak Pendeta? Ya manusia tinggi besar, setinggi pohon kelapa katanya. Ya saudara ya. Baik, kita lihat Alkitab ya. Kejadian 6 ayat 4 ya, muncul yang namanya raksasa. Memang ada di Alkitab ditulis raksasa, itu hasil perkawinan silang antara anak-anak Allah dan perempuan-perempuan cantik. Ceritanya begini, anak-anak Allah adalah orang yang sudah mulai memanggil dan menyembah Tuhan. Huruf besar semua sebagai Allah itu disebut anak-anak Allah ya. Sekali lagi, era Enos di dalam Kejadian 4 ayat 26, saat itulah sudah mulai menyembah atau memanggil nama Tuhan huruf besar semua. Ya, segala keturunan Enos yang sudah memanggil Tuhan huruf besar semua disebut anak-anak Allah. Lalu masyarakatnya makin banyak, lalu lahirlah perempuan-perempuan cantik, terutama dari jalur Kain ya. Dari jalur Kain, perempuan-perempuan cantik ini, lalu anak-anak Allah ini mengawini perempuan-perempuan cantik, lalu muncullah raksasa. Lalu oleh pendeta-pendeta Tritunggal, raksasa adalah manusia tinggi besar setinggi pohon kelapa, super jumbo. Ya. Jadi kata pendetamu seperti itu. Bener nggak sih? Pernah ada raksasa? Perhatikan baik-baik. 100% tidak pernah ada raksasa di bumi. Raksasa yang dimaksud apa sih sebenarnya ya? Masih di Kejadian 6 ayat 4, raksasa adalah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Jadi definisi raksasa adalah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Kejadian 6 ayat 4. Jadi pendetamu itu ngarang, super ngarang, raksasa itu orang tinggi besar, setinggi pohon kelapa, super jumbo. Itu super ngarang penyesatan dari pendetamu. Raksasa adalah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Contoh raksasa siapa yang ditulis di Alkitab? Contoh raksasa adalah Nimrod. Di dalam Kejadian 10 ayat 8, Nimrod, orang Kus, anak dari Kus ya. Nimrod itu anak dari Kus. Mula-mula orang berkuasa di bumi, ayat 9, Kejadian 10 ayat 9, orang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Itu kan raksasa.
Definisi raksasa adalah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala yang orang-orang kenamaan. Nimrod ini anak Kus, mula-mula orang yang berkuasa di bumi. Orang gagah perkasa di hadapan Tuhan, punya 7 kerajaan, yaitu Babel, Erek, Akad, Niniwe, Rehobot, Kalah, dan Resen. Jadi contoh raksasa yang ditulis di Alkitab adalah Nimrod. Pak pendeta kami benar-benar penyesatan. Betul, sampai hari ini tuh. Ya toh, pendetamu masih ngomong dulu ada raksasa. Tidak pernah ada raksasa, Pak. Jadi genetik raksasa berasal dari mana? Ya berasal dari tipuan pendetamu itu. Pendetamu yang nipu, yaitu ada raksasa gede setinggi pohon kelapa. Itu tipuan pendetamu. Pendeta mampet nipu kayak begitu. Tidak pernah ada raksasa, boro-boro ada genetik raksasa. Ya, Nimrod itu orangnya biasa ya, standar ya. Tapi dia orang-orang yang berkuasa dan orang-orang yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Itu ayat Alkitab, Keluaran 10 ayat 8 dan 9. Ini sama persis dengan Kejadian 10 ayat 8 dan 9. Ini sama persis dengan Kejadian 6 ayat 4. Yang dimaksud raksasa adalah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Clear ya Pak Pendeta yang sudah karatan lumutan, pendeta Tritunggal, ikut sekolah Alkitab. Tepuk jidat kamu nungging-nungging, selama ini kita ngasih pengajaran kepada jemaat ada raksasa ya. Kok kita nggak pernah baca ya Kejadian 6 ayat 4. Raksasa itu bukan soal ukuran, bukan tubuhnya setinggi pohon kelapa. Sekarang logika sederhana ya. Kalau raksasa ya seukuran pohon kelapa, lalu kawin sama orang bumi. Ini terus terang aja. Lah kalau ukuran tubuhnya setinggi pohon kelapa, tititnya segede apa yo? Terus kawin sama wanita bumi, apa bisa? Bener-bener mampet ya pendeta-pendeta Tritunggal itu ya. Pengajarannya super sesat tak kasih tahu. Ini pendeta ketawa ngakak ini ya. Selama ini pendeta-pendeta itu ketawa ngakak ini sekarang. Selama ini kita bohongin ke jemaat ya, betul. Kita sendiri juga nggak paham ya. Ini pendeta HTD ini bener-bener ini ya. Bener-bener luar biasa ini sampai bikin kita ketawa ngakak. Bayangin kalau raksasa itu setinggi pohon kelapa, terus kawin sama wanita cantik di bumi. Itu kan sesudah itu timbul raksasa. Raksasa ini kan akhirnya kawin juga ya. Ya, tititnya segede apa ya bisa ya. Ya, mbok pendeta itu mbok ya jangan mampet-mampet amat gitu. Ikut sekolah Alkitab di sini ya. Jadi genetik raksasa dari mana? Ya dari tipuan pendetamu itu. Ya. Tidak pernah ada raksasa di bumi. Ya, 100% dijamin ayat Alkitab, tidak pernah ada raksasa di bumi. Yang disebut raksasa adalah orang-orang gagah perkasa kenamaan zaman purbakala. Siapakah dia? Alkitab menulis contohnya Nimrod. Ya, Kejadian 10 ayat 8, ayat 9, ayat 10 itu dibaca itu, punya 7 kerajaan, 7 wilayah. Baik, pada singkat dan clear, ayo Pak Pendeta tepuk jidat nungging ya loh. Nungging ya betapa ilmumu itu cetek sekali ya loh. Jadi pendeta kok kayak seperti itu. Ayo ikut sekolah Alkitab sini ya Bapak Ibu Saudara, ikut sekolah Alkitab ya. Ini fakta, tidak bisa dibantah. Bener Pak, bener ya. Jangankan soal Allah, lawang soal raksasa saja malunya. Kita ampun pendeta-pendeta ini, ada 200.000 pendeta di Indonesia, termasuk Romo Deso, Romo Kuto, nggak bisa jelasin raksasa itu apa. Raksasa itu ya orang setinggi pohon kelapa, lah tititnya segede apa, mbok mikir. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.